Mohon izin Bapak-bapak, Ibu, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan kitab kuning yang berjudul Kitab Al-Qur'an. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hukum-hukum berpuasa. Karena mumpung sekarang kita berada dalam bulan puasa, maka hari ini saya akan menyampaikan tentang hukum-hukum berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamus Siyami wa huwa was-sawmu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsaku 'an muftirin bi niyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin li-sawm min al-muslimin 'aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syara'id wujubi as-siyami thalathatu asya'a وفي بعض النسخ أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فلا يجب الصوم على أجداد ذلك. وفرائض الصوم أربعة أشياء: أحدها النية بالقلب، فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلا، ويجب التعيين في صوم الفرد كرمضان. وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرد رمضان هذه السنة لله تعالى. والثاني الإمساك عن الأكل والشرب وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد. فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يبطل إن كان قريبا عهد الإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وإلا أفطر. والثالث الجماع عاملا، وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. والرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء lam yabtul sawmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita menerangkan tentang hukum-hukum berpuasa. Jadi puasa itu artinya menurut bahasa ialah menahan. Itu menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut syara artinya ialah menahan daripada yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu untuk sekalian hari. Untuk siapa puasa itu? Lil muslimin, bagi orang muslim yang berakal, ia suci daripada haid dan nifas. Itu makna puasa menurut hukum syara. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat orang-orang yang wajib berpuasa. Itu di sini diterangkan ada 3 macam orangnya. Jadi siapa saja mereka? Yaitu yang pertama Islam. Jadi syarat orang yang berpuasa itu yang pertamanya harus Islam. Apakah orang kafir boleh berpuasa? Boleh ia berpuasa, tapi tidak ada nilai pahala baginya, karena padanya tidak ada wajib, tidak hukum wajib. Dan kedua ialah baligh. Ia sudah baligh. Apakah anak-anak boleh berpuasa? Boleh anak-anak berpuasa. Apakah ada nilai pahala baginya? Tidak ada nilai pahala baginya. Tapi orang yang mengajarkannya untuk berpuasa, mereka lah yang mendapat pahalanya. Dan selanjutnya syarat-syarat orang yang wajib berpuasa ialah yang ketiga wal aqlu, yaitu berakal sehat. Insyaallah yang dalam masjid kok sehat kalau kalian Bu, Pak. Alhamdulillah. Jadi itu syarat yang ketiga, dia harus berakal sehat. Apakah orang gila boleh berpuasa? Macam mana dia nak puasa kalau ia tidak ada, kalau pikirannya tidak sempurna? Gitu. Dan di sini ada tambahan daripada kitab yang lain. Itu kitab lain menyebutkan syarat orang-orang yang wajib berpuasa itu ada 4 orang, ada 4 macam. Yaitu tambahan daripada kitab yang lain ialah yaitu ia mampu untuk berpuasa. Ia mampu baginya untuk berpuasa. Jadi pertama ia tadi Islam.
Kedua, ia baligh ketika berakal. Cuman ia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib ia berpuasa. Itu sedangkan syarat yang keempat itu tadi ialah tambahan daripada kitab yang lain. Contohnya bagaimana? Seperti mungkin orang tua yang sudah lanjut usianya. Ia Islam, ia baligh. Kalau orang tua mungkin disebut baligh, lewat batas itu. Dan ketiga, ia berakal sehat, tapi ia tidak mampu lagi berpuasa. Kenapa ia tidak mampu berpuasa? Mungkin karena usianya sudah terlalu lanjut, tidak mampu lagi untuk berpuasa karena mungkin sudah lemah. Gitu. Jadi syarat yang keempat ini, menurut pendapat kitab yang menyebut syaratnya ada 3, itu tidak termasuk bagiannya. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ini hanya menyebutkan 3, tetapi dalam kitab lain ada menambahkan 1, jadi jumlahnya ada 4. Maka hal ini tidak wajib berpuasa bagi orang-orang yang sifatnya berlawanan daripada yang keempat itu. Seperti misalnya apa itu tadi? Yaitu yang pertama Islam, lawannya ialah kafir. Kedua, baligh, lawannya belum baligh. Ketiga, berakal, lawannya belum berakal. Dan yang keempat ialah mampu untuk berpuasa, lawannya tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka orang-orang yang bersifat yang keempat itu, yang lawan daripada keempat itu, tidak ada dari yang syarat yang keempat itu, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Nah, itu adalah syarat-syarat orang-orang yang wajib untuk berpuasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Jadi Bu, kita puasalah, cuman kita tidak tahu rukun-rukun puasa. Jangan sampai kita tidak tahu. Apa saja rukun puasa itu? Itu diterangkan dalam kitab Fathul Qorib ini. Rukun puasa itu jumlahnya ada 4 macam. Apa saja? Yaitu yang pertama, rukun puasa ialah pertama niat. Di mana tempatnya niat? Bil qalbi, di dalam hati. Yang kita baca, nawaitu shauma ghadin ala ibadi syahr ramadan hadza lillahi ta'ala. Itu namanya lapas niat. Bukan niatnya, lapas niatnya. Sedangkan niatnya ialah di dalam hati. Itu yang namanya niat. Selanjutnya, maka jika adalah puasa itu fardu ke Ramadan atau nazar seperti puasa Ramadan ini atau nazar, wala budda, maka wajib menjatuhkan niatnya di malam hari. Seperti puasa Ramadan ini Bu, karena ia puasa wajib, maka wajib hukumnya membaca niatnya pada malam hari. Apa puasa wajib yang lainnya? Ialah puasa nazar. Bernazar, misalnya ibu bernazar, kalau misalnya Pak Prabowo menang, saya bernazar nak puasa 2 bulan. Ada yang bernazar macam tu. Jadi kalau ada yang bernazar macam tu, maka wajib ia menunaikan nazarnya, karena Prabowo menang. Betul. Itu salah satu contoh puasa wajib, yaitu ialah puasa nazar. Maka apabila nazar itu tertunai, maka wajib kita berpuasa. Maka puasa wajib itu seperti puasa Ramadan ini atau puasa nazar, maka wajib kita membaca niatnya pada malam hari. Pada malam hari. Itu kalau puasa wajib. Bagaimana kalau puasa sunnah? Puasa Senin Kamis, apakah wajib juga menjatuhkan niat pada malam hari? Tidak wajib hukumnya. Misalnya Bapak balik dari kerja jam 9, buka tudung nasi, datik nasi rupanya. Pas dengan hari Senin, Bapak niat saya berniat dalam hati, saya berniat untuk puasa sunnah Senin. Apakah boleh? Sahkan niatnya, sah niatnya, karena ia puasa sunnah. Dengan syarat Bapak itu tadi dari pagi tadi belum ada sedikit pun makan dan minum. Itu syaratnya. Dengan pagi tadi sedikit pun belum ada makan atau minum, maka sah niat puasanya. Walaupun Bapak itu melantunkan niatnya pada jam 9, jam 10, tidak apa-apa. Batasnya ukurannya ialah sebelum zuhur kalau puasa sunnah. Maka itu kalau puasa sunnah, maka tidak wajib menjatuhkan niat pada malam hari. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan kita ini, maka wajib menjatuhkan niat pada malam hari. Dan wajib juga kita menjelaskan puasa apa yang kita kerjakan. Kita berniat puasa besok, cuman kita tidak tahu puasa apa yang kita kerjakan. Maka harus kita tentukan puasa apa yang kita kerjakan. Kalau itu puasa wajib. Kalau puasa wajib,
kita lapaskan nawaitu shauma ghadin an adai pada syahri ramadhana. Kita sebut puasa Ramadan tu karena kita besok nak puasa Ramadan. Jangan niat puasa cuma kita tidak tahu puasa apa yang kita besok lakukan. Itu maka itu juga hukumnya wajib kalau ia puasa fardu, puasa yang wajib. Dan diterangkan juga dalam kitab Fathul Qorib ini ialah niat yang paling sempurna katanya. Niat yang paling sempurna bahwa seseorang itu berkata nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna menurut kitab yang saya baca ini. Itu rukun puasa yang pertama yaitu niat. Dan selanjutnya rukun puasa yang kedua ialah al-imsaku 'anil akli wasyurbi, yaitu menahan daripada makan dan minum. Wa in qalla al-ma'kul wal mashrub inda ta'ammud. Sekalipun yang dimakan itu hanya sedikit atau yang diminum itu hanya sedikit, tetapi ia sengaja. Misalnya bapak hanya sebutkan nasi makan atau makan, sengaja tuh bapak makan, sengaja sebutkan nasi. Bahkan batalkah puasanya? Batal puasanya. Karena bapak sengaja atau minum seteguk untuk hilang untuk basahi tenggorokan deh, sengaja bapak. Batalkah puasanya? Tetap batal puasanya. Tetapi apabila bapak atau ibu makan atau minum lupa misalnya, lah makan ambil nasi sepiring munjung, tahu sepiring munjung bu, tak nampak lagi piring tu, saking banyak itu. Es teh pula minumnya. Lah kenyang, bertambah pula tu. Lah sudah kenyang, tersantar baru ingat astagfirullah, waso. Batal ke puasanya? Tak batal puasanya. Dengan syarat tadi ibu memang benar-benar lupa. Jangan dibuat balik ke ibu. Mentang-mentang syarat lupa, cecak lalu lupa. Padahal memang lapar kan? Tuh. Jadi rukun puasa yang kedua ialah menahan daripada makan dan minum. Dan selanjutnya atau karena ia jahil maka tidak batal puasanya. Jahil di sini disebut, maksud jahil di sini ialah ia baru masuk Islam, misalnya mu'alaf baru masuk Islam, baru besoknya bulan Ramadan, hari sebelumnya ia baru masuk Islam, sedangkan ia tidak tahu kalau makan dan minum itu batalkan puasa. Makanlah, apakah batal puasanya? Tidak batal, karena ia baru masuk Islam, mu'alaf, belum tahu mungkin apa. Atau ia jauh daripada ulama, tinggal di pelosokan, di hutan misalnya, tidak tahu kalau makan dan minum itu ialah membatalkan puasa. Ia makan, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya, karena ia tidak tahu, dia tidak tahu ada tempat untuk bertanya, karena ia jauh daripada ulama. Wa illa, dan jika tidak, ia sudah lama masuk Islam, di rumah dekatlah dengan Pak Ustadz, dengan Pak Dai, dan kalau dia tahu, kalau ia tidak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, apakah batal puasanya? Batal puasanya. Kalau dewi kamu tidak bertanya Pak. Ustadz adalah sana, cuma dia nak bertanya, maka batal puasanya. Itu ialah rukun puasa yang kedua, yaitu menahan daripada makan dan minum. Dan selanjutnya rukun puasa yang ketiga ialah jima dengan sengaja. Batal puasa. Ada penjima karena lupa. Kalau saya nak bertanya, ada jima lupa? Masuk di sini ialah bukan jimanya lupa. Dia jima kalau dia lupa waktu itu dia puasa. Itu maksudnya. Bukan dia jima, bukan dia lupa jima, tapi dia jima kalau lupa waktu itu ia puasa. Bagaimana hukumnya? Bakal akli, maka hukumnya seperti bakal akli nasiat, maka hukumnya seperti makan yang lupa tadi. Tidak batal puasa itu. Dengan syarat memang lupa, memang benar-benar lupa, maka tidak batal puasanya. Itu rukun puasa yang ketiga, yaitu jima. Dan rukun puasa yang keempat ialah muntah dengan sengaja, maka batal puasa itu. Maka seandainya ia muntah tidak sengaja, misalnya dalam perjalanan balik kampung, muntah, mabuk, batalkah puasanya? Tidak batal, karena itu tidak sengaja, tidak ada terlintas dalam hati untuk muntah, maka tidak batal puasanya.
Atau ibu colok-colok lidahnya, bapak colok-colok lidahnya, muntah, batalkah puasanya? Maka batal puasanya. Tetapi kalau memang itu tidak sengaja, seperti itu tadi, dalam perjalanan muntah, mabuk, maka apakah batal puasanya? Maka tidak batal puasanya. Nah, itu rukun puasa yang keempat. Jadi hanya ini kita simpulkan bahwa itu tadi ialah